ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak berada di pesta manusia, melainkan pesta jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mampir ceritaku. Nah, di cerita berikutnya aku mau bahas yang sempat viral di media sosial nih, yang tentang sebuah grup asal Kuwait yang tampil di pernikahan Jin Gang. Karena cerita ini sudah lama banget, sekitar tahun 90-an, ada beberapa versi yang muncul. Dan jika di dalam cerita yang aku sampaikan ini ada yang belum aku sebutkan, boleh banget komen di kolom komentar ya guys ya. Yaudah yuk langsung aja mari kita bahas. Naura Altakoko adalah penyanyi di sebuah grup musik yang sangat terkenal di era 90-an di negara Kuwait. Nah, Kuwait sendiri itu terletak di timur laut Arab Saudi dan juga merupakan ujung terdalam Teluk Arab. Nah, lagu-lagu yang dibawakan Naura bergenre lagu klasik pada saat itu. Nah, Naura ini bukanlah penyanyi mainstream seperti artis, tapi dia adalah penyanyi untuk acara pernikahan. Namun namanya sangat terkenal saat itu setara dengan artis mainstream, guys. Papan atas lah ya. Nah, di tahun 90-an bisa dikatakan namanya tuh sedang puncak kejayaannya. Ia banyak mendapatkan undangan dari orang-orang ternama. Yang menurut artikel yang aku baca sih ya. Nah, dari sinilah cerita dimulai. Suatu hari Naura ini mendapatkan telepon dari seorang wanita tua yang membutuhkan jasa Naura malam itu juga. Nah, awalnya Naura ini menolak menerimanya karena Naura beserta grupnya sedang berlibur. Namun wanita tersebut memintanya untuk tampil karena putrinya begitu tertarik pada Naura dan bayaran yang ditawarkannya pun cukup fantastis guys pada saat itu. Singkat cerita, akhirnya Naura ini tanpa pikir panjang menyetujui dan langsung menanyakan alamat rumah wanita tersebut. Nah, acara yang dimulaikan jam 10 malam dan sekitar jam 9 malam mereka tiba di lokasi. Nah, ketika mereka tiba sesuai dengan alamat yang diberikan, tadi sangka ternyata rumah itu adalah sebuah mansion yang sangat besar kali guys, bertingkat lah ya. Nah, ia langsung disambut oleh bapak-bapak yang disebut-sebut sebagai ayah mempelai wanita. Nah, sebelum persembahan dimulai, Naura beserta rombongannya dibawa ke ruangan khusus untuk mereka beristirahat dan bersiap-siap. Saat Naura beserta rombongannya ini sedang sibuk menyiapkan diri lah ya, bersiap-siap untuk show di ruangan kamar, tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita tua yang tak lain ibu mempelai wanita yang menelpon Naura pada saat itu. Seperti biasa ya kan, ketika ada orang baru tuh pasti kan akan bersalaman gitu, berjabat tangan ya kan. Nah, dari sinilah hati Naura ini sangat cemas sekali guys, bertanya-tanya saat melihat wajah ibu mempelai wanita itu yang begitu pucat, dan saat menyapa kulitnya itu kayak keras kayak batu gitu guys, menurut cerita yang aku baca. Nah, salah satu anggota rombongannya yang bernama Syam berbisik kepada Naura, mengatakan bahwa suasana hatinya sedang tidak baik setelah ibu pengantin wanita keluar guys. Sebab saat orang lain masuk ke dalam kamarnya, suasananya tuh berubah sangat panas guys. Perubahan suhu yang tadinya dingin jadi panas gitu ya. Singkat cerita, mereka pun bersiap-siap memulai pertunjukan di aula besar tersebut. Melihat kondisi acara yang sangat begitu banyak orang, dan mereka menggambarkan bahwa ini adalah acara terbesar yang pernah mereka hadiri. Bayaran yang ditawarkannya pun sangat tinggi pada saat itu. Namun ada hal aneh yang mereka lihat. Sang mempelai wanita mengenakan gaun berwarna hitam dan menggunakan cadar di wajahnya. Dan sang
pengantin pria mengenakan gaun yang mirip dengan zaman Ottoman. Yang lebih anehnya lagi, mereka tidak memandang ke arah tamu. Mereka saling berhadapan satu sama lain. Mereka tidak bergerak sama sekali seperti patung sepanjang hari, sepanjang waktu, guys. Yang lebih anehnya lagi nih ya, adalah bentuk singgasananya, yaitu bentuk wajah orang yang mulutnya tuh terbuka, dan pengantin wanita dan pengantin pria tuh duduk di mulut tersebut, guys. Sedangkan para tamu gimana? Semua mata mereka tidak berhenti memperhatikan grup musik tersebut. Saat pertunjukan dimulai, para tamu mulai menari dan menyanyi bersama, guys. Ada di antara mereka yang terlihat sangat senang banget ya, dan ada pula yang tak henti-hentinya tersenyum sambil menatap ke arah mereka dengan tatapan yang begitu lucu. Nah, setelah pertunjukan bagian pertama selesai nih, mereka semua beristirahat di ruangan yang telah disediakan. Namun karena Naura ini terlalu lelah banget dan mulai merasa pusing, Denny mencoba naik ke lantai 2 yang suasananya sangat sepi, guys. Namun Naura ini kan mengira dia hanya ingin mencari kamar lain untuk beristirahat. Dilihatlah nih sebuah kamar yang pintunya tidak tertutup. Naura tanpa pikir panjang langsung masuk begitu aja, dan melihat di dalam kamar itu semua barang-barang bekas dan tua, guys. Naura yang sangat lelah pada saat itu langsunglah terbaring dan tertidur lelap pada saat itu. Saat tertidur, ia diganggu oleh penampakan seorang wanita berbaju hitam, dan wajah wanita tersebut sungguh menakutkan, guys. Yang terus mengejar-ngejar sampai Naura ini terbangun dalam mimpi, guys. Dan di saat dia ini beranjak mau keluar ya, tiba-tiba tuh pintunya tidak bisa dibuka, tertutup rapet, guys. Tiba-tiba ia menyadari ada seseorang di belakangnya. Singkat cerita, dia berhasil melarikan diri, guys. Nah, setelah ia tuh berhasil keluar dari kamar, ia melihat sekilas anak-anak berlarian menuju lantai 3. Naura yang penasaran mencoba mengikutinya dan terkejutlah melihat kondisi rumah yang sangat bobrok, guys, dan ditinggalkan. Nah, sesampainya di kamar, dia melihat Syam terisak-isak nangis. Dia berkata bahwa dia sedang mencari Naura di lantai 2, namun dia diganggu oleh sosok hantu, guys. Naura mencoba membujuk Syam yang ketakutan untuk bertahan karena dia merasakan hal yang sama dan meminta semua anggota untuk menyemangati mereka. Disinilah saat yang paling menantang, guys. Anehnya mereka melihat keadaan semakin riang, semakin larut malam, tamu semakin banyak. Bahkan ekspresi wajah para tamu yang hadir juga sangat-sangatlah galak. Rasa takut semakin bertambah ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak berada di pesta manusia, melainkan pesta jin. Ketika mereka melihat salah satu tamu wanita yang sedang menari dengan asyiknya, sampai kakinya ditarik ke belakang hingga menampakkan kaki mereka yang menyerupai kaki kambing dan rambut tebal. Nyanyian Naura disambut dengan suara tamu yang sangat tidak enak didengar. Sampai batas tertentu suara Naura tenggelam. Saat musik dihentikan, para tamu bertepuk tangan dengan gemuruh seperti di konser, guys. Dan semua tamu memberikan tatapan kejam karena menginginkan Naura bernyanyi lagi. Yang sudah kehabisan tenaga karena bermain karena takut, dan nyanyian Naura juga semakin sumbang karena lelah. Syam sudah mulai pingsan, namun Naura beserta grupnya tetap memainkan musik, guys. Nah, para tamu itu semakin banyak ketika mereka mencoba untuk beristirahat kurang dari 5 menit. Syam yang terbangun setelah dibangunkan memohon
untuk pulang. Tetapi Naura berbicara kepada semua anggota untuk terus bermain demi keselamatan atau khawatir jika mereka terjebak di alam jin dan tidak bisa pulang lagi. Nah, bagi Syam, Naura ini memintanya untuk selalu membungkuk dan tidak perlu melakukan apapun. Namun saat mereka melanjutkan, para tamu mulai menggerumuni mereka sambil memainkan musik. Semua member termasuk Naura hanya tertunduk karena terlalu takut pada saat itu. Semakin lama waktunya nih, suasana semakin riuh guys. Mereka terus bernyanyi meski lelah dan suara semakin sumbang. Nah, Naura ini merasa bahwa semua tamu yang sedang bersenang-senang ini masih mengharapkan untuk melihat wajah mereka. Naura berkata dengan lantang kepada kelompoknya, tetap fokus. Namun, fajar pun tiba. Sedikit demi sedikit mereka berjalan pergi karena subuh mulai berkumandang guys. Nah, mereka terus melarikan diri, kesempatan nih mereka untuk keluar dari tempat tersebut. Nah, setelah dia berhasil keluar, mereka mendapati kondisi rumahnya ternyata bobrok guys dan menyeramkan sekali. Akhir cerita, mereka semua berhasil keluar dari mansion dengan selamat. Lalu hanya beberapa bulan setelah kejadian mengerikan tersebut, Syam meninggal dunia karena sebab yang tidak diketahui. Sebelum kematiannya, Syam ini pernah bercerita kepada Naura bahwa dia ini sering mengalami penampakan makhluk halus. Yang lebih mengerikan lagi, si Naura sendiri melihat seorang wanita tua pada saat pemakaman Syam guys. Tahu siapa wanita tua itu? Wanita tua itu yang menelpon Naura pada hari kejadian guys. Sekian dari cerita Naura Altakoko yang berkisah mistis ini ya. Cerita ini juga saya ambil dari beberapa artikel di internet. Jadi jika ada salah atau kurang mohon maaf, atau dicantumkan aja di kolom komentar ya guys ya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan juga jangan lupa klik tanda loncengnya supaya tahu updatean aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.